Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Janet. Di sini saya selaku Ketua Panitia Natal ingin berterima kasih atas segala dukungan doa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami sehingga kami Panitia Natal dapat melaksanakan Natal yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya dengan lancar. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damai Natal melampaui kita semua dan semoga di tahun 2021 segala impian kita bisa terwujud dan kita bisa hidup dengan normal lagi. Natal adalah momen di mana kita bisa membagikan sukacita kepada banyak orang. Panitia Natal ingin mengajak jemaat semua untuk berpartisipasi dalam diakonia Natal pada tahun ini. Nah, pada tahun ini kita mau bantu saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih itu apa sih? Jadi ini ada sedikit profil dari Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih adalah yayasan yang menampung orang yang stres, penderita gangguan jiwa, hingga pecandu narkoba. Selain menampung dan merawat, di sini para pasien juga diikutkan dalam berbagai ragam aktivitas rohani. Saat ini, telah terdapat sekitar 100 orang pasien yang dirawat di yayasan yang berlokasi di Jalan Ratna, Bekasi. Pendeta Timotius Liunesi adalah sosok di balik yayasan ini. Beliau adalah seorang penginjil yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah melayani dalam yayasan ini selama 16 tahun. Menurut Pak Timotius, orang-orang yang ditangani di yayasan sekitar 100 orang dengan pengurus sebanyak 50 orang ini masih kurang dalam fasilitas tempat tinggal dan tempat tinggal juga semakin penuh. Dan juga dibutuhkan konsumsi yang tidak sedikit setiap harinya. Makan 3 kali sehari, pagi makan bubur, siang dan sore makan nasi, tetapi dengan lauk yang seadanya saja dan lebih sering dengan tahu tempe untuk menghemat pengeluaran mereka. Kami Panitia Natal dan Majelis Jemaat GKI Pulau Mas ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berpartisipasi, berperan serta dalam memberikan berkat dan sukacita Natal dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan bisa ditambahkan nominalnya sebesar Rp1 untuk menandakan bahwa itu adalah untuk diakonia Natal. Contohnya, apabila Bapak Ibu mentransfer sebesar Rp100.000 dapat ditransfer dengan nominal Rp100.001 dan semua bantuan ini akan diberikan pada akhir Januari. Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama ikut serta untuk membagikan sukacita Natal kepada saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah bersama pada hari ini, Minggu 10 Januari 2021. Dan juga kita akan bersama-sama mengikuti ibadah peneguhan sidi kelima orang saudara-saudara kita saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui hidup kita. Marilah kita menyadarinya melalui ibadah pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 289 ayat 1, 4, dan 5, Tuhan Pencipta Semesta. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 7, ayat 1, 3, dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, terlebih sebagai satu persekutuan umat Tuhan, tentu kita seringkali gagal untuk mentaati perintah Allah. Oleh sebab itu dalam ibadah ini marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita secara berbalasan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa kami berdoa dan mengaku. Amin. Mari jemaat kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 ayat 1, 2, dan 5, meski tak layak diriku. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 2 dan 3, yang menyatakan, bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-serai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari jemaat kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50 ayat 1 dan 2, Sabdamu abadi. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, Engkau Allah yang hadir menolong kami hari ini untuk mendalami firman-Mu, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus juga lah yang menolong hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, agar kami semua sungguh-sungguh menerimanya dan kami bertumbuh dalam iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mari kita membuka dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11, saya membacakannya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya lalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes.
Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang memelihara dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, saudara. Kita berharap pada tahun 2021 ini makin bertambah tahun, kita semakin bertumbuh juga karakter, perilaku, semakin diperbaharui. Dan kita ketika membaca firman Tuhan, merenungkannya, semakin diubahkan cara berpikir kita, hati kita, dan tindakan kita. Iman yang bertumbuh adalah perilaku yang makin berkembang. Tadi seperti anak-anak makin dewasa, itu yang namanya berkembang, perilaku yang berkembang ke arah kebenaran, kebaikan, kasih. Perilaku yang berkembang itu dimulai dari cara berpikir, cara menghayati, cara memahami, dan kita makin diperbaharui dalam cara kita berpikir tersebut. Kalau kita beribadah secara seremonial, rutin, itu tidak akan menumbuhkan iman kita. Sebab ibadah seremonial tidak menggugah hati, ya. Tidak ada keinginan untuk bertobat, tidak ada keinginan untuk berubah, ya. Dan dalam cara kita berpikir atau merasakannya tidak ada yang menyentuh hati kita. Ada orang mengatakan, wah itu tergantung korbannya. Enggak, bukan tergantung apa. Tapi bagaimana dari awalnya kita, ya, ketika kita membaca firman Tuhan. Ada seorang anak, asal mulai beribadah, mengantuk aja kerjaannya. Jadi memang hatinya udah enggak di situ gitu. Jadi enggak bisa dipaksa-paksakan orang mau bertumbuh itu, bukan karena seremonialnya. Tapi memang hati, cara berpikir sebelum mau beribadah, sebelum mau membaca firman Tuhan itu hatinya sudah memang harus dipersiapkan. Nah, semakin orang bertumbuh karakternya, berarti ada hal-hal yang baik dalam dirinya, ada hal-hal yang baik, yang matang dalam cara pandangnya, dalam hal nilai-nilai yang dipahaminya, tabiat-tabiat kepribadiannya makin terbentuk. Ya, dengan dia belajar firman Tuhan, karakternya, nilai-nilainya makin terbentuk. Sikap perilakunya yang ditampilkannya akan menjadi ciri khas bagi dirinya, bagi keluarga ini, bagi masyarakat, bagi gereja. Ada keluarga ciri khasnya kelihatan kok, ya. Keluarga ini selalu suka memberi misalnya. Keluarga ini yang suka begini, kelihatan. Itu tergantung dari karakter yang dibangun dalam keluarga tersebut. Tapi ada keluarga yang hampir seluruh anggota keluarganya pasti ngomongnya kotor gitu, sedikit-sedikit kotor gitu. Nah ini kelihatan kok, ini karakternya itu dibangun oleh bagaimana gitu keluarga ini. Nah jadi karakter itu mencirikan dari masing-masing keluarga. Dan sikap orang itu juga membangun karakternya. Dan kita tahu bahwa sikap-sikap yang ada dalam diri kita itu, ada sikap yang benar-benar membawa kebaikan, ada juga sikap-sikap yang membawa hal-hal yang buruk, yang merusak. Saudara, emosi juga mempengaruhi karakter kita. Karena bagaimana kita merasakan, ya, merasakan misalnya dalam beribadah, dalam membaca Alkitab, di dalam hal memberi, dalam hal menolong, bagaimana perasaan kita, ya. Di rumah aja kalau anak-anak yang perasaannya selalu marah kalau disuruh-suruh gitu, marah gitu, itu emosi itu bagian dari karakternya. Tapi ketika misal diajak, ayo tolong nak, senang hati, itu juga karakternya dia, ya. Tapi siapa yang membentuk karakter? Kalau diajak membaca Alkitab, diajak bekerja, diajak melayani, dia senang. Itulah karakter yang muncul, dan itu
pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau diajak bekerja, melayani, ini semuanya entar, itu juga karakter kita. Tapi siapa yang membentuk karakter itu? Bukan hanya dari pengaruh orang tua, pengaruh teman, tapi ada sesuatu yang membuat kita seperti itu. Pengaruh iblis paling banyak mempengaruhi kita. Kemudian juga bagaimana kita mengembangkan kepercayaan tentang diri kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan perilaku yang kita lakukan sehari-hari di rumah kita, itu juga membentuk karakter kita. Dan bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, apakah kita orang yang berharga, ya. Konsep tentang diri sendiri itu, apakah kita orang yang berharga, itu juga akan membangun karakter dalam kehidupan kita. Jadi karakter itu dari cara berpikir, dari cara kita merasakan, dan dari perilaku kita, itulah yang tampak dari karakter. Orang yang dikembangkan karakternya berarti dia akan menjadi bertumbuh dalam komitmennya, kemampuannya, kapasitasnya untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Dan inilah untuk mengembangkan, memperbaharui karakter ini dibutuhkan orang yang selalu berseru-seru. Seperti yang dikatakan di Markus pasal 1 ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Berseru-seru itu artinya adalah orang yang mendorong orang lain, mengajak orang lain. Ya. Bisa orang tua, ayo nak, tadi dikatakan, ayo kita berubah dari malas menjadi rajin. Itu berseru-seru, ajakan, nasihat, semuanya itu bentuk dari berseru-seru. Mendoakan. Jadi jangan diamkan anaknya malas, jangan diamkan suaminya keras kepala, jangan biarkan istrinya masa bodoh hidupnya. Tapi ada yang berseru terus, entah keluarga, entah gereja terus berseru-seru melalui firman Tuhan, melalui khotbah. Antara teman juga bisa berseru-seru. Artinya kita mempersiapkan orang. Berseru-seru itu adalah mempersiapkan orang untuk menyesali dosa. Katekisasi adalah bagian berseru-seru, mempersiapkan kalian untuk meninggalkan kekanak-kanakan kalian. Nah, disinilah pendeta, majelis berseru-seru mempersiapkan orang untuk menyesali dosa, sehingga Yesus menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Jadi kalian CD harus ada yang mempersiapkannya. Tadi majelis, pembina, orang tua, semuanya berperan untuk berseru-seru. Sehingga kita tahu apa yang harus dibuang dalam hidup kita. Cara berpikir apa yang harus kita buang. Yang kita tinggalkan yang lama, yang tidak berguna bagi hidup kita. Ya. Tahu nggak kalian apa yang tidak berguna dalam hidup kalian? Tahu kan? Ada nggak yang tidak berguna bagi hidup kalian? Cara berpikir yang nggak berguna itu apa? Contohnya, takut, khawatir itu kan sebenarnya nggak ada gunanya kan? Ya, misalnya lah, kita disuruh jadi MC. Sebelum jadi MC kita udah ketakutan dulu. Ya, takut dicemooh, takut ini. Sebenarnya cara berpikir takut itu kan nggak berguna sebenarnya, menghambat kita. Ya. Nah inilah yang harus kita buang, inilah yang harus kita tinggalkan, segala kekhawatiran yang membuat kita tidak mau berkarya, tidak mau bekerja. Bahkan lagi kalau di belajar atau kuliah, takut untuk mengikuti kegiatan, mengikuti ujian atau apa. Ketakutan itu merusak. Waktu orang ujian itu merusak, ketakutan itu merusak. Karena begitu dia khawatir, takut, banyak yang lupa, gitu kan? Nah, apa yang nggak berguna itu yang kita buang. Bagaimana kita membuangnya? Itu ada dorongan-dorongan supaya kita berserah kepada Tuhan. Nah, berseru-seru itu supaya orang bisa menghayati, bisa mengetahui apa yang nggak berguna. Jadi aspek kognitif yang tidak berguna itu harus kita tahu. Dalam hidup saya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, apa yang nggak berguna? Dan
Apa yang kita ketahui dari firman Tuhan? Apa itu keselamatan? Apa itu tentang penebusan? Semua itu harus kita hayati, kita pahami melalui pendalaman firman Tuhan, melalui sharing, melalui apa saja. Jadi pengetahuan kognitif itu harus kita hayati. Setelah kita mengetahui, baru kita bisa meresapinya. Penghayatan. Firman Tuhan ini kan ketika dijelaskan seperti ini kan untuk pengetahuan saja. Ya, kognitif saja baru. Tapi pada saat kita diajak, ayo saat hening. Ayo saat hening. Saat hening itu adalah bagaimana kita merasakan firman Tuhan. Pokok-pokok dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca itu, kita resapkan dalam hati kita. Makanya ada saat hening. Proses untuk meresapkan firman Tuhan, menghayatinya. Nah, saat hening itu kan tidak harus di gereja. Begitu selesai kebaktian, sambil di mobil, sambil apa, kita renung hayati, yang mana yang bisa saya lakukan. Nah, setelah menghayati, itu kalau dalam bahasa teori pendidikan afektif ya, penghayatan, pendalaman itu afektif. Baru setelah itu kita lakukan. Itu yang namanya psikomotorik. Ketika kita terbiasa melakukan, misalnya menolong, memberi, mengampuni, terbiasa, itu menjadi karakter kita. Nah, Tuhan melalui Roh Kudus, melalui pembaptisan itu adalah bagaimana ada perubahan-perubahan karakter. Dan peranan Roh Kudus itulah yang sangat luar biasa dalam kita diubahkan karakter-karakter kita. Pada masa pandemi ini, ya, dulu ada seorang pemuda A misalnya ya, mengatakan dia mahasiswa akademi kesehatan. Dia mengatakan kepada ayahnya atau anggota keluarganya, itu sebelum pandemi ya, dia katakan kalau makan itu cuci tangan dulu, kata dia. Terus ayahnya atau keluarganya mengatakan, udah sok-sok bersih gitu, sok-sok bersih, terlalu takut, paranoid gitu. Tapi setelah pandemi apa? Itu nggak usah disuruh-suruh, orang udah langsung cuci tangan dengan sabun. Sudah 3 bulan, dari bulan Maret sampai sekarang ini. Cuci tangan dengan sabun itu sudah menjadi kebiasaan. Itu namanya perubahan karakter. Nanti setelah pandemi gimana? Masih cuci tangan pakai sabun nggak kira-kira? Masih ya? Masih. Tapi kalau orang yang tidak berubah karakter karena terpaksa, itu setelah pandemi dia nggak akan cuci tangan pakai sabun lagi. Kembali lagi makan pakai tangan langsung, wah nggak perlu cuci tangan gitu. Nah, dia ngomongnya ini lebih lezat ini pakai tangan. Nah, saudara, ada alasan mengapa orang harus cuci tangan, supaya virus-virus atau bakteri itu terhindar, ya, tidak menular. Tapi karena orang nggak mengetahui, tidak menghayatinya, maka orang tidak mau melakukannya pada masa sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini, ketika orang itu menghayati, benar, kalau dicuci tangan dengan sabun, virusnya, bakterinya terhindar, kabur. Waktu kita makan, waktu kita cuci muka, cuci apa semuanya, kita terhindar. Perilaku itu dimulai dari mengetahui kognitifnya. Ya, perubahan perilaku, kita tahu dulu apa gunanya saya melakukan itu. Apa tujuannya, cuci tangan itu apa tujuannya. Demikian juga dalam belajar, dalam bekerja, di dalam melayani. Apa sih gunanya untuk Tuhan, untuk saya. Jadi kalau kita mau diubahkan oleh Roh Kudus, diubahkan oleh melalui baptisan ini, kita harus sadar dulu apa yang mau diubahkan. Apa gunanya kita berubah. Nah, seperti tadi, cuci tangan dengan sabun, apa gunanya? Setelah itu dihayati, menjadi aspek psikomotorik, baru orang mau bertindak. Nah, kita berharap setelah CD ini, banyak perubahan-perubahan karakter yang terjadi. Kalian harus pahami dulu, apa sih yang harus diubah dalam diriku? Apa sih peranan Kristus Yesus untuk menebus dosaku? Dan setelah itu barulah kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, apa yang dikehendak oleh firman Tuhan. Jadi untuk meyakinkan orang supaya tahu apa gunanya berubah, itulah gunanya orang Kristen itu selalu berseru-seru. Nah, tadi tentang cuci tangan.
menggunakan kepakaran mereka, menggunakan tulisan mereka, menggunakan media sosial, berseru-seru, ayo kita berubah perilaku kita, ayo jaga jarak, ayo semuanya. Berseru-seru terus. Di pekerjaan, bagaimana kita berseru-seru supaya bekerja jujur, bekerja benar, bekerja baik, gitu kan? Bagaimana di rumah, bekerja dengan tulus, melakukan tugas belajar dengan senang. Harus ada yang berseru terus, dan tidak pernah membosankan. Malah dikembangkan cara berseru-serunya lebih baik lagi. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yohanes. Sehingga dengan berseru-seru, menggunakan ilmu kita, melalui kemampuan kita mendorong orang semakin berubah perilakunya. Kita ahli dalam lingkungan, ya. Apa yang kita serukan supaya orang berubah dari cara merusak lingkungan, ya. Membuang sampah sembarangan, membuang ini sembarangan, memotong ini sembarangan. Pakai kepakaran kita katakan, yuk ini gunanya kalau mau berubah. Kalau merusak kita akan seperti ini. Terus menerus, dan kita doakan, minta kuasa Roh Kudus untuk mengubahkan masyarakat, untuk mengubahkan keluarga kita supaya mengalami pembaharuan. Sehingga timbul kesadaran untuk menjadi lebih baik lagi. Orang yang berseru-seru agar semakin sedikitlah orang yang dipenjara. Jangan tambah-tambah banyak lah orang di penjara, gitu kan. Ada di Eropa penjaranya kosong. Nah, itu kenapa? Itu berseru-seru terus supaya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kebencian, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan intoleransi, tidak melakukan kekerasan. Terus diserukan melalui media, melalui apa saja. Itu namanya berseru-seru, ya. Lewat televisi, lewat YouTube, lewat apa saja kita bisa berseru-seru agar orang menyesali kekurangan, menyesali dosa-dosanya, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Jadi kalau kita dibaptis, itu tanda bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kuasanya yang besar itu mengubah cara hidup kita dari kekanak-kanakan menjadi dewasa, mengubah hal-hal yang lama. Jadi kalau kalian sidi, selalu berpikir kalau saya sidi itu saya ingin diubahkan oleh Tuhan menjadi dewasa. Di hadapan Tuhan saya mengatakan saya ingin diubahkan. Bukan sekedar seremonial mendapat kartu anggota, mendapat kedudukan sebagai anggota dewasa, bukan itu. Tapi saya sidi, saya baptis dewasa supaya saya diubahkan oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus yang menuntunnya. Dan pertama-tama kita kalau mau diubahkan, bertobatnya kepada diri sendiri. Saya tahu apa yang salah dalam diri saya. Baru setelah itu kita menyesali diri kepada orang yang kita salah. Baru berikutnya kepada Tuhan. Kalau kita nggak sadar dengan kesalahan sendiri, sampai kapanpun tidak akan ada penyesalan dosa. Oleh sebab itu, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan baptisan ini, kita yakin kita makin diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihani, Tuhan akan mendorong kita terus menyesali. Sehingga tahun 2021 ada karakter baru, ada cara hidup yang baru, yang lebih damai, yang lebih baik yang kita rasakan. Makin kita dewasa di dalam iman. Mari kita masuk dalam saat hening, kita penghayati, kita resapi firman Tuhan, pokok-pokok pikiran pada saat kita membaca dan merenungkannya. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kita masuk dalam pelayanan peneguhan sidi. Saya membacakan pengantar. Kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah mereka dewasa,
mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima ketika mereka masih anak-anak. Melalui baptisan itu Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk makin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Pernyataan iman, kami persilakan calon untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayangkan pengakuan percaya CD bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Gracia Trifosa Natali? Ya, saya akan berjanji. Apakah jawab saudara Abel Hana Elisa Penggabian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Hizkia Kerit Febriano Siahaya? Ya, saya berjanji. Apakah jawab saudara Sancho Raditya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Damesa Fidelia Adadel? Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan saudara yang menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari jemaat kita memuji Tuhan dari NKB 125 ayat 1, 2, dan 4. Ku dengar panggilan Tuhan. Pelayanan Sidi. Ya Allah, teguhkanlah mereka dengan anugerah-Mu, supaya mereka bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita menyanyikan puji doksologi Kijang Jemaat 303.
Jemaat silakan duduk dan yang sidi silakan berdiri. Ya. Saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus. Dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini dengan sesama anggota tubuh Kristus, sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memelihara, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Untuk bersama dengan kami serta bersaksi dan melayani bagi Kristus karena kita satu tubuh dalam Dia. Penyerahan sertifikat. Surat pengakuan percaya Sidi. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas, Jakarta menerangkan bahwa saudara yang tersebut di bawah ini, nama Gracia Trifosa Natali, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Desember 2003, nama ayah Sarjono, nama ibu Carola Sevelin Sero, anggota jemaat GKI Pulau Mas. Kedua, nama Abel Hana Eliza, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Maret 2004. Nama ayah Joshua Panggabean, nama ibu Anita Marpaung, anggota jemaat GKI Pulau Mas. 3. Hiskia Gerit Febriano Syahaya, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Februari 2004. Nama ayah Christian Stepanus Syahaya, nama ibu Yanti R. Syahaya, anggota jemaat GKI Pulau Mas. Keempat, nama Sancho Radityo, tempat tanggal lahir Jakarta 13 September 2004. Nama ayah Gunawan Sartiono, nama ibu Noni Sally Wright, anggota jemaat GKI Pulau Mas. Yang terakhir kelima, Demelza Fidelia Adadel, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Februari 2004. Nama ayah Dadang Haryo Susilo, nama ibu Delima Kris Hataru, anggota jemaat GKI Pulau Mas. Telah mengikuti percaya Sidi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari ini, pada tanggal 10 Januari tahun 2021, dilayani oleh Pendeta Litos Sitorus Pane, Jakarta 10 Januari 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas, Jakarta, Ketua Penatua Sarjono, Sekretaris Penatua Irianta Narun. Pendeta yang melayani, Pendeta Litos Sitorus Pane.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pembacaan firman Tuhan dan kami merenungkannya, agar banyak di antara kami mau berseru-seru ya Tuhan, mengajak sebanyak mungkin orang menyesali dosa, mempercayai Yesus yang menebus dosa, yang memperbaharui, sehingga banyak orang mengalami pertobatan. Demikian juga untuk anak-anak yang telah baptis dan sidi, biarlah kami menyadari bahwa Roh Kudus menolong kami untuk menyesali dosa-dosa kami dan diperbaharui untuk menjadi dewasa dalam iman kami. Biarlah ya Tuhan, anak-anak yang sudah sidi ini sungguh-sungguh menjadi anggota yang dewasa dalam imannya dan bertumbuh terus ya Tuhan di dalam kehidupan imannya. Mau berperan di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, dengan tulus hati meninggalkan kehidupan yang lamanya. Kami bersyukur untuk orang tua yang sudah membimbing dan juga kebersamaan dengan majelis. Tuhan berkati kami bersama-sama untuk berseru-seru kepada anak yang baru sidi ini sehingga mereka bertumbuh dalam kedewasaan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati ya Tuhan upaya-upaya dari pemerintah kami untuk mengatasi COVID ini. Berkati ya Tuhan kerjasama agar protokol kesehatan boleh dilakukan dengan ketat dan baik.
aparat hukum, aparat yang menolong benar-benar bekerja dengan tulus ya Tuhan untuk mengatasi pencegahan dari COVID ini. Demikian juga semua yang bekerja di rumah sakit, relawan, Tuhan tolong semuanya agar mereka dikuatkan juga di dalam menolong pencegahan atau pengobatan dari mereka yang terkena COVID. Kami berdoa ya Tuhan, agar vaksin yang akan diupayakan ini sungguh-sungguh bermanfaat, menolong sehingga pemulihan dari COVID ini semakin cepat. Mampukan juga pemerintahan kami dan semua orang untuk bekerja sama untuk mengelola ekonomi di tengah pandemi ini supaya makin lebih baik lagi. Ekonomi berjalan dengan baik, bisnis dan perusahaan-perusahaan berjalan dengan baik. Banyak orang bisa bekerja, banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan, proyek-proyek yang bisa dikerjakan. Tolong ya Tuhan setiap orang yang punya persoalan di bidang bisnis atau di bidang usaha ekonomi mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anggota jemaat kami di Pulau Mas ini. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka yang sakit, yang lemah, yang lanjut usia. Tuhan tolong satu persatu ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati semua usaha-usaha pekerjaan dari masing-masing anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang belajar, studi juga Tuhan berikan ketekunan, kesabaran dalam belajar di rumah. Dan berkati juga ya Tuhan setiap orang tua dalam membimbing anak-anaknya agar bertambah dewasa di dalam imannya. Berkati juga ya Tuhan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di GKI Pulau Mas ini, agar semua orang boleh terlibat berperan membangun persekutuan, membangun kesaksian, pelayanan-pelayanan yang dilakukannya, biarlah sungguh-sungguh membawa kami dalam pertumbuhan iman kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, ayat 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan. Bapak Ibu, saya mohon bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Sesungguhnya persembahan yang kami berikan ini pun tak sebanding dengan berkat anugerah-Mu yang besar yang kami rasakan, ya Tuhan. Terimalah hidup kami, terimalah diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dan berkatilah apa yang sudah kami berikan, boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan menjadi alat memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Kiranya dengan demikian hidup kami menjadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.